Oke, Noctovius Halimawan. Hmm. Gimana tuh? Sehat? Lah, sehat. Gue nih orangnya nggak bisa basa-basi, nggak suka gue basa-basi. Gue kalau kalau ngomong tuh ya ngomong aja langsung. Apalagi kayak temen yang masih sering ngechat, sering ngobrol, ya kalau nanya kabar tuh agak aneh bagi gue. Jadi kalau gue ngomong ya mau nanya apa langsung aja to the point. Kalau lu gimana orangnya? Suka to the Gimana, point atau suka basa-basi? gimana kalau lu langsung ngomong aja? Ini sekarang basa-basi gak sih? Ini gue nanya serius ini, lu orangnya basa-basi atau lu orangnya tuh Oh, lebih suka yang langsung? gua sih sebenarnya tergantung orang sih. Kalau misalnya eh, agak misalnya segan sama orang ini ya agak basi-basi dikit lah. Tapi kalau misalnya Hmm, udah teman baik, weh, mau makan apa gitu. Slow, santai ya. yoi. Oke, ini nih, lu kan anak IT nih, Hmm. lu jago programming kan katanya kan? Kayaknya lu anak IT juga dan. Gua anak IT tapi nggak jago programming kayak lu. Tapi kan, Tapi apa? tapi kan lu udah kerja. Lu juga udah kerja. Iya sih. Dibanding gua sama lu masih banyakan ilmu lu kayaknya. Hmm. Entah lah ya. Nggak tahu juga sih. Nah, terus kan lu anak IT, bisa programming, lu juga aslab, Hmm. asisten lab buat yang nggak tahu nih. Pasti lu Oke. ngerti lah soal dunia teknologi kan, ya kan? Ya, Nih, gue mau tanya nih sama lu nih. Kapan virus corona selesai? hubungannya apa ya sama teknologi? Nggak ada. Tapi bener kan? Oh, Lu bener kan anak IT kan tapi kan? iya benar sih. Oke, oke, oke. Lu bener kan tapi ya udah. Gue Oke, mau nanya itu, nggak ada salahnya kan? oke, nggak ada salah. Oke. Jadi kapan bakal selesai ya? Hmm, Iya, pertanyaannya menurut lu. agak susah ya. Soalnya ya yang tahu cuma Tuhan nggak sih? Kalau misalnya kita di sini kalau misalnya penasaran nih, benar-benar pengen tahu, oke lah mungkin kalau dari sisi IT lu bisa bikin AI yang bisa predik itu dengan data yang udah ada. Tapi ya intinya kan itu jadi prediksi juga sih. Itu sih ya. Bikin AI-nya. Kayaknya dokter aja mau menemukan vaksin aja tuh waktunya nggak bentar ya. Kita mau buat AI-nya ya. Hmm, jago juga kita ya. Harusnya udah ada sih. Kalau nggak salah di berita udah ada deh kayak misalnya mereka ilmuwan memprediksi gini 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 gini. Nah, tapi itu nggak harus pakai AI sih. Kayaknya mereka statistik doang deh. Ya kayaknya itu udah cukup deh. Itu buat simulasi ya, kali ya, perkiraan ya. Paling kayak gitu-gituan. Hmm. Nah, ini kan kita udah 3 bulan nih di nggak kemana-mana, nggak ke gereja, nggak ke mall. By the way, ada fun fact tadi sebelum kita mulai, si Nokto nih nanya ke gua, ini kita nggak bawa-bawa nama gereja kan? Kalau bawa-bawa nama gereja, kita harusnya ngomong puji Tuhan, ya haleluya, Tuhan memberkati. Ini fun Jangan fact. bilang-bilang weh. Nah, kita kan udah 3 bulan nih, nggak kemana-mana nih. Kalau diprediksi kan ada yang prediksi mungkin akhir Juni, harapannya sih kemarin sebelum Lebaran bagusnya kan. Hmm. Nah, pertanyaan gue, kalau ini sampai akhir tahun kayak gini, menurut lu gimana? Kalau sampai akhir tahun ya, yang gue lihat Iya, sih pasti akan ada penggendutan massal. penggendutan massal, baik, yang menarik. paling yang paling sederhana ya. Terus, Nah, soalnya gimana ya? Soalnya pasti banyak yang nggak keluar-keluar, nggak olahraga gitu. Tapi ya gue olahraga sih, cuman itu joke aja, joke selesai. oh, Nah, lu olahraga ah, di rumah? iya. Memang lu rajin olahraga atau gara-gara lu di rumah aja jadi lu olahraga nih? Oh enggak sih, memang baru bikin habit sih, biar Oh, biar baru nggak bikin habit. menentang aja di rumah. Biasa ngapain aja lu? Biasa apanya olahraga? Mm-mm. Olahraga yang bisa di kamar lah, misalnya kayak push up lah, mau sit up lah, gitu-gituan lah. Ada gerakan-gerakan aerobik kayak kita sambil nonton YouTube, kayak gitu nggak? Menurut lu gue tipikal orang yang aerobik dan Gue juga olahraga, by the way. Gue olahraga ngikutin apa? gerakan-gerakan orang gitu. Orang coding. Nah, enggak orang olahraga.
Oh, gimana? Kan gue sering lihat nih orang olahraga yang kayak misalnya dia apa sih namanya squat, Hmm. ada yang kayak gitu kan. Pokoknya dia gerakan-gerakan biasa lah buat bakar lemak, bukan buat ngelatih otot, tapi lebih ke bakar lemak kan. Gue pikir kan Hmm. gerakan kayak gitu tuh itu gampang, maksudnya nggak bikin capek gitu loh. Gue Hmm. yang sering push up, bagi gue nggak terlalu capek lah ini bagi gue. Pas gue cobain ternyata capek banget. Itu yang lu cerita waktu CG kemarin kan? Pas ada di post di IG kan, Oh, enggak deh, yang cerita kayaknya bukan lu deh. gue ada cerita kayaknya yang kaki gue sakit besoknya. Oh lu ya, kali. Ya, yang katanya Ya, nge-squat 4 rep ya, 12 kali. eh itu bukan gua kayaknya kalau yang 4 rep sampai 12 kali itu. Oh ya, Tapi Mike kali ya. gua ada juga kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Ternyata capek olahraga kayak gitu. Gua pikir kan enggak kan. Hmm. Jadi lu lagi bangun habit olahraga. Gua pikir Terus lu wibu. apa? Gua pikir lu wibu. Gua nggak ibu. Katanya lu wibu. Siapa yang bilang? Ada temen gua, Oh, temen lu kali? enggak lu katanya yang wibu. Ngobrol sama Hmm. Vincent, ngobrolin anime. Bentar, eh gua mau nanya nih, apa hubungannya wibu sama olahraga ya? Dan Hah? Ah, wibu nggak boleh olahraga emangnya? Hah? Nggak ada hubungannya sih. Cuma maksudnya nggak nggak ada hubungannya, justru karena itu, nggak ada hubungannya, weh. Tapi kan wibu bisa olahraga juga. Hmm. Terus? Lu wibu kan? Enggak. Lah, lu suka Apa itu anime tapi? wibu? Apa itu wibu? Nggak tahu gue, makanya gue nanya lu. Lu tahu kan tapi? Tahu lah. Cuman ya Tahu. kalau dibilang wibu-wibu ya enggak. Cuman kalau nonton ya nonton gitu. Lu suka anime tapi? Biasa aja. Ada satu film anime yang lu tonton sampai habis nggak dari awal? Oh, ada sih. Ada. Hmm, Apa tuh? apa ya? Apa ya? Hmm, Naruto. enggak sih, itu Naruto kepanjangan anime ya. semua orang kayaknya ya. Itu kepanjangan, itu gue baca manganya doang. Ada yang lebih panjang lagi, One Piece. One Piece gue baca manganya. Kepanjangan. Jadi apa yang lu nonton nih? Curiga nih gue nih kayaknya. Tanya Apa gak apa? berani jawab. Soalnya gue bingung. Bingung apa? Ada beberapa, Ada beberapa ya. nggak cuma Ya, satu gitu loh. kita nggak mau promo anime lah ya di sini ya. Iya. Selama belum dibayar kita nggak mau ngomong. Ya. Nggak Ya, boleh sebut merek gitu ya. tapi kalau ada sponsor mau masuk boleh. Kemarin Rocky, Warung Western kalau mau masuk boleh. Hmm, apa hubungannya ya? Hah, lumayan buat makan. Kan bisa Oh, dimakan. Kayak gaya-gaya ini orang promote. Sebelum mulai kita makan Rocky dulu. Nah, kan kita bisa kayak gitu nanti. hmm, Nah, lu lu tapi suka anime kan tapi kan? lumayan. Suka ya? Hmm, Eh, gue punya pertanyaan nih. hmm. Katanya kalau orang tuh suka anime, itu introvert. Bener nggak sih? Oh, 50% true. 50%. Ya, Berarti 50-50 dong. ya karena jadi gini, intinya kalau ngomongin soal introvert sama extrovert itu kan biasa ngomong soal kepribadian kan ya. Ya, setiap Nah, orang beda-beda ya. jadi kalau teori kepribadian itu sebenarnya ada beberapa. Kebetulan gue tuh waktu research itu ada nyentuhnya dikit sama kepribadian. Jadi ada IT-nya, ada campur personality dikit gitu. Nah, jadi kalau misalnya gue jelasin ya secara sederhananya, salah Mhm. satu teori kepribadian misalnya di ISC gitu ya, ada dominan, influential ya masalah, S-nya steadiness, C-nya conscientiousness. Nah, itu biasa dipakai buat pekerjaan. Nah, Mhm. kalau misalnya gue nih, misalnya gue
orang yang asesor personality-nya, maksudnya yang ngetes gitu ya. Nah, teorinya tuh ada teorinya kalau misalnya satu orang, misalnya lu nih Dan. Jadi teorinya itu nah personality lu itu dibagi menjadi 3 secara umumnya gitu. Satu itu di lingkungan keluarga, satu itu di lingkungan kerja, satu itu dalam tekanan gitu. Nah, jadi Tergantung lingkungan berarti ya ini. iya, jadi tergantung lu di mana personality lu bisa beda. Nah, kebetulan gua personality-nya beda nih. Kalau gua di keluarga gua introvert. Kalau misalnya di tempat kerja gua extrovert gitu. Tapi kalau lu sendiri nih, Hmm. menurut lu sebenarnya tuh introvert atau extrovert? Uh, Dua-duanya sih. Beneran. Dua-duanya ya. Iya. Berarti extrovert dong. Ambivert gak sih? Ada bahasanya extrovert, ada ambivert, apalah itu pokoknya bisa dua-duanya. Jadi sebenarnya manusia tuh cenderung anggaplah ambivert ya, cenderung ambivert. Jadi kalau dia tuh ketemu teman yang deket dan dia tuh bisa cerita sama orang ini, dia tuh ekstrovert. Tapi kalau dia ketemu orang baru, dia tuh cenderung introvert karena dia baru kenal kan. Nah, tergantung kondisi, bener kata lu tadi, tergantung lingkungan juga. Bener. Gue baru ini sih, baru nge juga sih tergantung lingkungan. Nah, kan lu nih sekarang kuliah nih. Dan gue tuh baru tahu juga dari lu. Di ternyata ada, ini harus disensor nggak ya? Jadi sunip ya. Sunip ya, anggap aja sunip. Lu kan kuliah, lu ngambil S2 IT. Gue baru tahu tuh, di Sunip ada S2 IT Oh, langsung. sunip 5 ada tahun. S2 minus. Iya. Nah, kenapa lu bisa kepikiran langsung ngambil S2? Oh, jadi kalau dulu ceritanya gini nih, waktu SMA gue sempat mikir mau kuliah jurusan apa ya gitu. Pasti orang pada mikir itu juga kan ya. Nah, terus setelah gue memutuskan mau IT, gue tuh ngecek kan. Kebetulan yang di sekolah gue, marketing Univ ada yang datang. Kebetulan Univnya itu, ya itu, universitas itu yang barusan kita sebut. Iya. Nah, itu Inisialnya B. ya, itu emang jago banget tuh marketingnya parah, menjangkau sampai ke pulau-pulau ya. Waktu itu gue di Pekanbaru sih. Nah, jadi Mantap. intinya eh di sana gue ngecek tuh ada program apa aja kan. Jadi ada yang IT. Oh ternyata IT ada cabang-cabangnya juga. Misalnya yang lebih tertarik ke keamanan cyber security misalnya. Kalau game berarti GAT gitu. Nah kan macam-macam tuh. Terus ya udah pas sambil gue baca-baca, oh ada yang sekalian S2. Oh ternyata ada juga yang namanya PPTI gitu ya. Itu program bareng salah satu bank yang paling berpengaruh di Indonesia ya. Itu yang ngajar juga sih. Sonip juga sih, sorry. Nah, jadi itu beberapa pilihan itu kan gue bingung tuh. Terutama yang namanya PPTI itu kebetulan itu kayak beasiswa gitu loh. Jadi kita nggak perlu bayar biaya kuliah. Gitu. Jadi kalau misalnya keterima, yang gue yakin pasti ada standar yang harus ditahanin gitu. Misalnya nilainya harus sekian. Terus teman-temannya pasti niat-niat semua gitu. Jadi sebenarnya gue awalnya tertarik itu tuh. Terus gue lihat lagi yang dari Sunip punya, oh ternyata ada yang bisa langsung S2 gitu. Nah terus gue mikirnya daripada gue S1 terus S2, terus dipikir-pikir udah banyak banget yang S1. Jadi ya udah sekalian belajar lebih banyak gitu kan ya, terus ambil S2 gitu deh. Waktunya juga lebih singkat ya jadinya ya. Waktunya hitungannya lebih singkat, harusnya lebih singkat setengah tahun sih. Tapi Setengah ya tahun. kurang lebih lah. Gue juga dulu awal mau masuk Sunip, ternyata kan di Sunip ada yang double degree. Jadi ketika lu lulus dapat 2 gelar. Oh ya ada tuh. Kuliahnya 5 tahun kan. Sempat tuh gue tertarik. Lu tertariknya ambil apa? TI Mat. Oh. Cuma setelah gue pikir-pikir, kasihan otak gue. TI mat lagi ya.
Iya, TI mat lagi kan. Gila Ntar sih, gue gue mat belum beneran. belum mat sih. Terus lu juga sambil kerja nih di Sunip nih. Yo, Sekarang lu lagi nganggur ya? enggak. Lah, kan libur. Lu pikir gue libur gak kerja? Ini paling Gue ngesel. kemarin lihat, gue kemarin lihat lu jalan-jalan. Jalan-jalan. Gue udah berapa lama gak keluar rumah, woi. Lu nggak keluar rumah Iya, sama sekali. udah lama banget sih, udah berapa minggu gitu. Soalnya yang keluar rumah itu di keluargaku papaku gitu. Jadi mau beli barang itu papaku yang keluar. Oh, berarti lu memang udah ngatur banget ya? Iya, udah bener sih. Tapi ya satu sisi memang mau keluar juga mau ngapain. Kan gua kan di Pekanbaru ya sekarang ya. Udah pulang Mm-mm. kampung gitu kan. Terus ya mau ketemu teman ya juga kayaknya nggak appropriate gitu ya. Kan masanya masa-masa WFH gini ya gitu. Masa stay at home gitu. Tapi berarti lu kerja tetap ya? Tetap. Gue kesel nih. Terakhir kayaknya waktu waktu CG lu ngomongnya apa ya? Enok lu gaji buta kan? Trigger gue langsung. Enak aja. Lah, itu banyak loh yang protes. Katanya kita nggak pakai lab. Emang kita nggak ngajar. Ya kan ngajar nggak perlu pakai lab kan. Bisa di Yoi. rumah sendiri-sendiri kan. Hmm. Gimana tuh? Jadi pertama gini, gue tuh eh kalau soal ngajar di itu kan salah di Sunip itu ada pakai gitu ya. Aduh, juga harusnya disensor ya dan Ya, gitu. anggap Jadi aja MOS ya, MOS berarti. ya oke. Jadi ada pakai mouse, terus ada juga pakai satu lagi apa ya namanya ya? Yang depannya C inisialnya. C ya? Cacing, cacing. Oh iya, satu lagi pakai cacing gitu ya. Itu salah satu perusahaan IT ternama juga sih. Jadi cacing Oh. Webex ini. Baiklah. Jadi sebenarnya punya license dua-duanya sih gitu. Jadi untuk yang S1 itu pakai yang inisialnya Z, terus yang S2 itu sempat pakai yang inisialnya cacing gitu ya. Yang namanya cacing, sorry. Nah, terus pertama ngajarnya mungkin ada beberapa pertemuan diganti sama itu, tapi nggak semua pertemuan lah ya. Nah, sisanya itu kami pakai forum ya. Kalau mungkin pasti ada mahasiswa yang komplain kayak, kasih forum ini sama aja kayak kasih tugas nggak sih tiap hari gini gitu ya. Tapi sebenarnya di lab nggak sih gitu. Jadi kami usahain tiap minggu itu salah satu posting materi, satu lagi posting forum. Dan kami usahain itu juga materinya itu at least nggak cuma kopas lah gitu. Nah itu yang kami usahakan lah gitu ya. Jadi kalau dibilang gabut juga nggak sih gitu ya. Sambil lagi nggak ada pertemuan misalnya, itu kami tetap dapat tugas misalnya nih bikin soal untuk semester kapan, semester selanjutnya dong, karena kan mumpung lagi misalnya workload-nya berkurang gitu kan ya, nyicil untuk semester depan misalnya. Terus Mm-mm. kalau misalnya di gua kan, gua juga bantu-bantu bagian manajemennya gitu, jadi gak wajib untuk ngajar juga gitu. Pekerjaan gua di luar itu juga sih sebenarnya. Jadi ada yang lu kerjain kan? Ada dong, Berarti lu tetap kerja dong. Tuh denger tuh teman-teman yang protes, denger tuh. teman-teman yang ngeluh, Tuh. buzzer-buzzer yang Siapa menghina tadi? Noktopius Halimawan. Siapa tadi? Tuh dengerin. Kayak lu gak sih, Dan? Apa? Enggak. Gak ada. Kan gua nggak bayar lagi. Gua kan udah lulus. Oh gitu. Oke, oke. Ya, yang protes kan yang masih bayar. Bukan yang bilang gua gaji buta ya. Maksud gua gini loh, maksud gua kan takutnya lu nggak menggunakan waktu kerja lu dengan baik. Gitu. Hmm. Maksud Kalau lu gua gitu. gimana? Lu kerjanya Hah? gimana, Dan? Gua gaji. Dengar nih ya.
Yang mendengar podcast Ini harus ini, sensor kayaknya. ini keluhannya dari Dana. Ada. Tapi lu jadi atlet tuh semenjak semester berapa sih? Gua semenjak semester 3, semester 2 training. Semester 2 trading. Ya, ya. Dengar-dengar kan lu pernah cerita tuh semester 1 lu pernah coba tapi nggak jadi ya? Hmm. Atau lu baru semester 3, semester 2 baru mau coba? Enggak, semester 1 gua udah coba kok. Jadi Ada semester coba? 1 gua coba, cuman tengah jalan gua memutuskan untuk nggak melanjutkan gitu karena berbahaya. Lu nyerah di tengah jalan? Kalau mau gampang ya ngomongnya gitu aja sih. Tapi ya Iya. alasannya pasti adalah Lu gampang nyerah ya orangnya ya? menurut lo? Jadi Menurut kalau sudah di gua, tengah jalan lu nyerah gitu? nggak gitu juga sih. Menurut gue Nggak ya, gitu. nggak Hmm. ada lah satupun dari atlet kami yang gampang menyerah orangnya. Wis, Gue bisa, denger tuh. gue bisa jamin. Mahasiswa, Denger tuh yang denger mahasiswi, podcast ini ya. Teman-temanku sekalian. Tunip Nusantara yang saya cintai. Ya, menurutku sih pasti nggak ada lah. Soalnya trainingnya tuh berat. Kalau misalnya lu gampang menyerah, lu pasti pasti udah stop. Kayak gue di semester 1 dan tidak mencoba lagi. Tuh. Kenapa lu coba lagi tapi? Nah, itu alasannya semuanya ada beberapa juga sih gitu ya. Yang Apa? pertama itu Pengen duit? enggak. Sebenarnya gue pertama kali daftar itu gue cuma mau ilmunya doang sih gitu. Terus itu Ilmunya doang. kesalahan gue ya. Jadi itu kesalahan gue waktu semester 1. Gue cuma pengen ilmu. Terus Hmm. setelah gue lihat berat sekali ya gitu. Gue melihatnya tidak worth it gitu. Nah terus di semester kedua gue coba motivasi gue jadinya gue pengen masuk asisten gitu. Nggak cuma pengen ilmunya doang gitu ya. Nah jadi Hmm. setelah itu setelah mendapatkan motivasi yang benar gitu, jadi gue punya alasan yang lebih kuat untuk berjuang gitu. Nah, uh, jadi kenapa gue join lagi itu pertama gue lihat environment-nya itu ternyata environment yang cocok gitu ya untuk berkembang gitu. Jadi gue kan nggak pengen, harusnya kalian juga ada yang kayak gitu sih. Kalian juga nggak pengen kan ya jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Iya, Hmm. ya nggak Dan. Hmm. Nah, terus Hmm. anak IT kan banyak ya nggak Dan. Hmm. Ya jadi gitu. Hmm. Jangan gitu dong Dan, lu ngambek ya. Enggak. Gua kan mahasiswa luar biasa. Oh, oke. Nah, jadi ya intinya gitu. Gua nggak pengen biasa-biasa aja, nggak pengen cuma gabut seharian, pengen belajar gitu ya. Terus pengen punya networking juga, pengen punya teman-teman yang interest-nya sama gitu, pengen belajar, pengen mengembangkan diri gitu. Dan ternyata setelah gua coba, oh ternyata gua di tempat yang tepat gitu. Dan di sini gua sudah belajar banyak hal sih gitu. Tapi kan lu tahu nih betapa beratnya menjadi seorang asisten lab. Apalagi lu sambil kuliah. Hmm, Dan kuliah lu nggak main-main nih, S2 nih. iya sih. Lu dari jam 7 pagi udah masuk kerja kan sambil kuliah kan? Sampai jam Iya, 7 malam. besok gua kerja nih Dan, sekarang jam 10. Besok lu bangun juga bisa langsung kerja kan? Iya, bener sih. Kan work from home ya. Kalau lu datang ke kantor Senin sampai Jumat 7 pagi sampai 7 malam. Oh, enggak kok. Enggak Tapi ya? kalau kalau kena ke kuliah, iya bisa sampai Kena kayak ke gitu. kuliah. Oh ya, kena ke kuliah juga kena kan? Bener sih. Nah, lu kan tahu ini berat. Hmm. Kenapa lu masih mau ambil gitu loh? Maksudnya yang gua lihat ya dari lu ya, lu tuh passion. Hmm. Benar gak sih? Hmm. Iya. Jadi ya karena gue pengen berusaha lebih aja gitu. Ya sama kayak tadi sih alasannya semuanya kalau di emeng-emengin ya kayak gitu gitu. Nggak pengen biasa aja. Jadi ya lu pengen kuliah tuh lu sambil dapat ilmunya tuh sebanyak mungkin kalau bisa. Ya pengen cari pengalaman sebaik mungkin juga gitu. Ya, Terus gue juga tahu gitu kalau misalnya yang daftar aslab bareng gue itu ada teman-teman sekelas gue juga gitu. Jadi ya gue tau lah kita dalam kapal yang sama, we're in the same boat. hmm, Kalau misalnya perlu begadang semalaman gak tidur ya rame-rame ya. ya gitu. Tuh, Jadi ya, intinya mau berusaha jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. yep, Dengar tuh para mahasiswa, mahasiswi it's. yang saya cintai.
Skripnya nggak boleh sama Jangan dong. jangan pulang pergi, kuliah, kos doang. Kupu-kupu ya, Nanti kupu-kupu. kupu-kupu. Aduh, nggak baik kupu-kupu. Ikut UKM, Hmm, ikut CG. ikut CG, pasti. CG pasti. CG Ada. mantap. Tuh kan jadi kayak disponsor kita dan yakin nih gak atas nama gereja dan Ini ada yang menarik nih tapi di nah, grup kita atau di multi chat kalau kita chat-chatan nih, lu selalu suka keluarin satu stiker ya, bebek dada-dada. Itu yoi. maksudnya apa sih? Ya maksudnya ya not to left the chat. Nopto liat the chat. Ya, Maksudnya Nopto nggak ikut konversasi ini apa omongan ini. yoi. Karena ya eh gua mungkin lagi sibuk misalnya atau lagi ada urusan lain, terus udah menunjukkan presence saja gitu. Lu males gitu sama kita jadi. Kalau lu ngomong kasar sih gitu sih. Tuh, dengar tuh teman-teman, Saya teman-teman. nggak bukan males yang tipikal kayak marah gitu enggak sih. Cuman ya udah maksudnya nanti aja gue baru join chatnya misalnya gitu. Ya, karena lu orangnya sibuk ya kan, maksudnya kayak ada hal yang lebih penting lagi. Kan lu nggak gaji buta kan, gue tahu. Iya, gue gak gaji buta kok. Nah, next nih, pertanyaan terakhir nih. Apa? Udah siap belum lu? Udah siap Lu sering pamit. sering nonton YouTube kan? Yoi, Lu tahu kan artis-artis masuk YouTube kan? artis. Tergantung artis apa sih sebenarnya. Tapi tahu lah ya, ada beberapa artis. Hmm, Yang sekarang trending nomor satu juga tahu kan? enggak. Gak tahu. Gak usah tahu lah, mending gak usah tahu. Serius deh. Setelah, setelah melihat berita, sepertinya tidak. Nah, pertanyaan terakhir nih buat lu. Wah, Next-nya lu mau ngapain? mau ngapain? Maksudnya apa? Dalam waktu Setelah lu lulus kuliah, kedepannya lah, apa yang mau lu lakuin? hmm, setelah lulus kuliah ya. Berarti masih lama dong. Setahun lagi ya. Iya, Nah, ya kedepannya. hmm, setelah lulus kuliah ya, gue pengen cari ilmu sebanyak-banyaknya, pengen cari pengalaman kerja, tentu cari kerja dan cari duit juga dong ya, gitu. Pengennya sih cari perusahaan IT dong, ya. Karena kan gue anak IT, gue juga anak IT kan. Dan Mm-mm. pengen cari kalau nggak startup, ya perusahaan yang menjanjikan lah, gitu. Yang bisa memastikan kalau gue di sana, gue merasa oh gue lagi belajar hal baru ya gitu. Ya, pengennya gitu sih. Berarti berarti lu nih banyak maunya ya? Ya, iya benar. Gue banyak maunya kok. Nggak salah sih. Hmm. Perusahaan yang mau sama lu banyak berarti ya, kayaknya. Nggak tahu ya. Bukan gue yang di saat itu sih. Tahu nggak, lu tuh kalau gue liat profil lu ya, lu tuh kayak hacker yang Nah, nggak mau munculin muka. ah, Dia pakai jaket, muka nggak kelihatan. Biasa hacker pakai topeng. Ini enggak, lu nunjukin belakang muka doang. hmm, iya, malas aja gitu nggak bisa buka. Takut banyak yang naksir ya. Ah, Dana dan Joki. Kabarnya lu di banyak yang naksir. Hah, kabar dari mana? Gue aja udah berapa tahun nggak. Sunip. Sunip. Maaf, maaf. Di sunip maksudnya. hmm, Itu banyak tuh. Lu katanya gamers ganteng idaman. ah, Iya gue, kan? gue aja sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir tuh menurut gue jarang loh main game. Gak usah ngemeng dan. Lu tuh ini kan sebenarnya Apa? masih ada hubungan sama Reza Arab Noptovian. Siapa tuh? Wah, lu nggak mengakui? Wah, parah lu. Siapa itu?
Itu, koko lu. Gue anak tunggal, woi. Oh, iya. Langsung terpatahkan. Ada tunggal, woi. Apaan sih? Lu tahu gak sih rasanya anak tunggal itu? Itu loh, koko lu itu loh, cici lu. Rasanya itu gimana gitu? Gue liat koko lu kemarin. Koko lu, gue anak tunggal, woi. Tapi ada yang menarik nih. Gue pernah nanya Vincent kan. Hmm. Teman kita Vincent ini kalau yang nggak tahu. Oh, Eh, tapi kita ada dua, woi. Vincent Octaviadi. Oke. Jovi. Oke, Jupi. Gue pernah nanya dia kan. San, lu berapa saudara?